Aksi heroik diperagakan Kanit Tipikor Polres Jeneponto Ibda Uji Mugni saat mencoba menggagalkan aksi perampasan mobil oleh debt collector. Namun aksinya itu kemudian mengantarkan Ibda Uji Mugni ke RSUD Lanto Daeng Pasewang Jeneponto karena mengalami cedera di beberapa anggota tubuhnya. Kanit Tipikor Polres Jeneponto Ibda Uji Mugni sedang berusaha keras menggagalkan aksi perampasan mobil oleh debt collector. Tapi si pengendara mobil bukannya berhenti, malah membawa serta Uji yang tengah bergayutan di kap mobil. Uji yang kemudian terjatuh mengalami luka-luka. Hasil pemeriksaan medis menyebutkan Uji mengalami pendarahan di kepala dan luka robek dengan 30 jahitan. Selain itu, paha sebelah kanan Uji juga memar. Usai mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang, Jeneponto, Sulawesi Selatan, kini kondisi Uji disebutkan berangsur membaik. Selain itu, Uji juga telah dipindahkan dari unit gawat darurat ke ruang perawatan. Sementara, pengemudi mobil berkelir merah yang berusaha kabur itu telah diringkus tim buser Polres Jeneponto. Pelaku atas nama Abdul Rajab, usia 60 tahun itu ditangkap di tengah perkebunan jagung di Kampung Panyawakang, Jeneponto. Kini Abdul Rajab ditahan di Mapolres Jeneponto untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Andi Wahyudi Karayeng-Lalo, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana perkembangan informasi terkini seputar insiden yang dialami Ibda Uji Mugni? Kami sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Jeneponto AKP Hambali. Selamat sore Pak Hambali. Selamat sore Bang. Ya Pak Hambali, ini mengapa Ibda Uji Mugni begitu berusaha keras menghentikan mobil merah tersebut? Jadi Ibda Uji Mugni berusaha keras untuk mengamankan mobil yang sesuai informasi yang beredar bahwa ini diduga dirampas oleh debt collector. Jadi saya selaku Kasat Reskrim meluruskan bahwa ini bukan perampasan mobil dan bukan dilakukan oleh debt collector. Oke, jadi seperti apa Pak? Jadi ini adalah murni penggelapan mobil yang beberapa bulan yang lalu dilaporkan oleh lelaki Ewa bahwa mobilnya digelapkan sehingga dari hasil laporan pelapor bahwa mobilnya ada di sekitar kantor sehingga oleh penyidik mengetahui bahwa mobil yang dilaporkan 3 bulan lalu itu ada di sekitar kantor. Setiap selaku penyidik dalam hal ini Kanit Tipikor melakukan dan mendatangi posisi mobil dan ternyata setelah Uji Mugni selaku penyidik mendatangi lokasi ditemukan benar ditemukan oleh lelaki Mugni mobil ada di sekitar lokasi Polres. Selanjutnya penyidik menyampaikan kepada lelaki Abdul Rajab yang menguasai mobil, menyampaikan bahwa mobil ini diserahkan kepada penyidik untuk kita lakukan penyelidikan lebih lanjut. Namun yang bersangkutan tidak mau menyerahkan mobilnya dan ingin menabrakkan kepada Kanit Tipikor dalam hal ini Uji Mugni sehingga melompat naik ke atas mobil dan setelah itu lelaki Abdul Rajab membawa dan menamcap tas mobilnya dan membawa lari sekitar 1 kilometer. Ya, jadi Ibda Mugni ini bukan menghentikan mobil, tapi justru awalnya mau ditabrak, lalu si Ibda Mugni ini menghindar, lalu akhirnya berada di atas mobil. Nah, ini Pak Hambali, siapa sebetulnya sosok Abdul Rajab ini Pak, yang mengemudikan mobil ini Pak? Jadi Abdul Rajab ini adalah orang yang menguasai mobil yang sebelumnya
dia selaku penerima gadai dari perempuan nanti. Demikian, Pak. Iya. Ini Abdul Rajab apakah pernah mempunyai catatan kriminal sebelumnya, Pak? Abdul Rajab ini sampai saat ini belum, sepengetahuan kami belum pernah terlibat catatan kriminal. Demikian. Lalu apakah sudah penyelidikan ataupun penyidikan sudah dilakukan hingga ke yang pelaku penggelapan mobil ini, Pak? Kita sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penggelapan mobil. Iya, lalu sosok wanita yang berhubungan dengan Abdul Rajab ini siapa, Pak? Sosok wanita itu adalah perempuan nanti yang melakukan gadai kepada lelaki Abdul Rajab. Oke, jadi yang menggadaikan mobil ke Abdul Rajab ya, Pak ya? Iya, Yong. Ini urusannya berhubungan dengan uang dong ini, Pak, berarti, Pak ya? Kalau ini gadai ya, Pak ya? Ya, betul, Pak. Apakah juga sudah dilakukan pemeriksaan kepada sosok wanita ini, Pak, yang menggadaikan mobil ke Abdul Rajab ini? Ya, untuk sementara penyidik telah melakukan beberapa pemeriksaan terhadap saksi-saksi kaitannya dengan penggelapan mobil. Berarti begini, Pak, bisa saya runutkan terlebih dahulu, berarti sosok wanita ini sempat pinjam uang ke Abdul Rajab dan si sosok Abdul Rajab ini bisa dikatakan rentenir, begitu, Pak ya? Kalau soal rentenir, kami tidak mengetahui bahwa Abdul Rajab adalah seorang rentenir. Demikian. Lalu Ibda Mukni selaku polisi dari Tipikor begitu, Pak ya, lalu mendapatkan laporan dari si sosok perempuan ini untuk mengamankan mobil. Ya, demikian, Pak. Demikian. Oke, terakhir kondisi Ibda Mukni seperti apa, Pak? Jadi sampai saat ini kondisi Ibda Uji Mukni sementara dalam perawatan di Rumah Sakit Lantok dan Pasewan dan kondisinya sudah sehat dan baik dan bisa berkomunikasi. Pak, demikian loh. Iya, satu lagi, Pak Ibda Mukni ini kan dari Tipikor ya, Pak ya. Ini mengapa ditangani oleh Tipikor? Berarti apa ada hubungannya dengan kasus korupsi, Pak? Jadi ini perkaranya ditangani oleh Uji Mukni sehingga Uji Mukni dihubungi oleh yang bersangkutan bahwa mobil yang dikuasai oleh Abdul Rajab ada di sekitar Polres, sehingga Uji Mukni yang langsung turun menangani ini. Demikian. Ya, pertanyaan saya tadi belum terjawab, Pak. Apakah ini ada sangkut pautnya dengan kasus korupsi? Karena tadi Bapak mengatakan dan Ibda Mukni ini ada di posisi sebagai polisi Tipikor. Apakah ada sangkut pautnya dengan kasus korupsi, Pak? Ini tidak ada hubungannya dengan kasus korupsi, hanya perkara sebelumnya kasus penggelapan ditangani oleh Uji Mukni selaku Kanit. Demikian loh. Baik, Pak Abdul Wahab, terima kasih untuk informasinya. Selamat sore.